Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul asmaul husna. Wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa yang saya muliakan, pertama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita diberikan rahmat, nikmat, serta hidayah, dan juga kita diberikan nikmatnya sangat penting, yaitu iman dan Islam, juga kesehatan dan kesempatan, sehingga bisa melaksanakan perintah Allah berupa menjalankan puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini, termasuk puasa kita, taraweh kita, sholat kita, baik sunnah maupun wajibnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicatat menjadi amalan sholehan makbulan. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah pada baginda Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang sangat budiman, saat ini kita masuk pada bulan Ramadan sekitar tanggal 9 atau 10. Tiada terasa sepertiga awal hampir saja habis. Kita tetap diberikan kesempatan dan kesehatan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan harapan kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan balasan yang sangat luar biasa karena fadilah-fadilah yang ada di bulan Ramadan. Yang saya muliakan para pemirsa, saya akan membacakan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hadis ini mengandung sebuah anjuran supaya kita meninggalkan 4 hal yang bisa merugikan kita semuanya. Di antara bunyi hadis ini kurang lebih Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamatus syaqawati arba'atun, nisyanud dzunubil madhiyah wa hiya indallahi mahfuzah, wa dzikrul hasanatil madhiyah wala yadri akubilat amruddat, wan nadharu ila man fawqahu fid dunya wa ila man dunahu fid din. Yaqulullahu ta'ala aradtu falam yuridni fataraktuh. Kurang lebih artinya, alamatus syaqawati arba'atun, tanda-tanda celaka manusia itu ada 4 hal. Di antaranya 1, nisyanud dzunubil madhiyah, yaitu melupakan dosa-dosa yang telah lampau. Nomor 2, wadzikrul hasanatil madhiyah, dan menyebut-nyebut atau mengingat-ingat kebaikan-kebaikan yang telah lampau. Nomor 3, wan nadharu ila man fawqahu, dan melihat kepada orang-orang yang di atasnya dalam perkara dunia. Wa ila man dunahu fiddin, serta melihat
orang-orang di bawahnya dalam urusan agama. Artinya apa? Kita hidup senantiasa banyak khilaf dan salah, banyak dosa, tidak boleh kita melupakannya. Nisyanu dzunubil madhiyah, melupakan dosa-dosa yang telah lampau. Hal itu merupakan alamat sebuah kecelakaan bagi orang tersebut. Padahal waya indallahi mahfudhoh, dosa-dosa kita yang telah lampau ini di hadapan Allah tercatat, di hadapan Allah tidak akan bisa hilang sebelum kita bertobat atau banyak beristighfar kepadanya. Maka dengan melupakannya tanpa kita bertobat atau banyak istighfar, atau juga mengganti perbuatan-perbuatan yang buruk yang kita lakukan dengan perbuatan yang baik, hal tersebut akan kita bawa nanti di kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap kekal di akhirat. Betapa ruginya ketika manusia hidup banyak dosa tapi tiada merasakan, dilupakan begitu saja tanpa ada penyesalan dan tanpa merasa bahwa dia itu banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan. Yang kedua, wa dzikrul hasanatil madhiyah, yaitu senantiasa selalu menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan di masa lampau. Hal ini merupakan sebuah celah bagi orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, baik kebaikan itu sifatnya secara ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun muamalah kepada sesama manusia. Kalau hal itu kita sebut-sebut, maka seakan-akan kita melaksanakannya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi untuk supaya diketahui oleh orang lain. Dan hal tersebut jelas kebaikan itu tanpa didasari dengan keikhlasan, hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kelanjutan sebuah hadis, wala yadri aku bilat amruddat, kita yang melakukan tidak akan mengetahui apakah kebaikan kita, puasa kita, sholat kita, sedekah kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bilat amruddat, ataukah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini merupakan sebuah tanda kerusakan bagi manusia yang sudah melaksanakan tersebut. Dikiranya pahala-pahala itu sudah bertumpuk, dikiranya kebaikan-kebaikan yang dilaksanakan itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia beranggapan bahwa memiliki banyak sekali pahala yang sudah dilakukan. Maka menjadikan sebuah kerusakan karena banyak menyebut pahala-pahala atau balasan-balasan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan tersebut. Nomor 3, alamat kecelakaan adalah wan nadhuru ila man fawqahu fid dunya, ketika membahas urusan dunia, ketika dia menghadapi masalah-masalah duniawi, melihat orang yang lebih atas, melihat orang yang lebih kaya, melihat orang yang lebih banyak hartanya. Mereka mengidolakan orang-orang yang banyak harta. Dikira orang yang berharta itu merupakan sebuah kebahagiaan hakiki, kebahagiaan di dunia sampai di akhirat.
dikira banyak harta itu tidak mengandung hisab yang berat, dari mana harta itu diperoleh dan untuk apa harta itu disalurkan. Dan pendapat atau sebuah keinginan hasil daripada melihat para agnia, orang-orang yang kaya ini akan memotivasi diri, timbul sebuah keinginan untuk agar bisa dia memiliki harta yang banyak sesuai dengan yang dilihat tersebut. Bahkan kadangkala dia tidak akan mengindahkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh syariat tentang tata cara mengumpulkan harta dengan jalan yang benar atau jalan yang halal. Ketika acuannya itu memiliki harta yang banyak, maka hal tersebut akan mengundang sebuah cara-cara yang tidak dihalalkan oleh agama. Yang penting dapat harta sebanyak-banyaknya, karena terinspirasi daripada orang yang hidup bergelimang harta, karena dia sangat sekali ingin hidup seperti mereka orang-orang yang dilihat. Ini merupakan sebuah kecelakaan. Dan kalau hal tersebut secara terus-menerus dilaksanakan, maka syukur yang ada di dalam hati ini akan terkikis. Syukur di dalam hati ini akan hilang, dan hilang sama sekali dalam hati orang tersebut. Makanya kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah. Allahumma a'inna, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah pertolongan supaya kami bisa bersyukur, bisa berzikir, dan berikanlah pada kami supaya bisa beribadah dengan baik. Kekuatan ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibaca ketika kita selesai melaksanakan sholat. Fa insya Allah, manakala hati kita bisa bersyukur, kita menjadi orang yang ahli syukur. Manakala hati kita banyak berzikir kepada Allah, maka hati kita takkan terlena dari keinginan-keinginan di luar kemampuan kita. Maka kita akan tetap menyukuri, walaupun rezeki yang diberikan Allah kepada kita cukup sedang-sedang saja, tidak berlimpah, tapi yang penting semuanya itu membawa keberkahan. Dan yang paling akhir adalah wa ila man dunahu fiddin. Ketika melihat orang-orang yang soleh, ketika melihat orang-orang yang ahli agama, maka dia melihat dengan ke bawah. Semestinya kita ingin mengambil contoh pada mereka para sholihin yang hidupnya tentram, khusyuk, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manakala kita yang kita lihat orang-orang yang awam, yang ibadahnya kurang, maka akan timbul dalam hati kita merasa sudah alim, kita merasa sudah banyak beribadah, karena yang kita lihat mereka orang-orang yang kurang ibadah. Maka perasaan-perasaan atau sifat-sifat takabur dalam hati ini akan tumbuh. Semakin lama akan berkembang, dan akan timbul sifat yang malas karena merasa kebaikannya sudah lebih banyak daripada yang lain.
naudzubillah, summa naudzubillah, yang akhirnya bisa membuat akhir kehidupan ini menjadi su'ul khotimah. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hati kita dijadikan hati yang pandai bersyukur, dijadikan orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kekuatan bisa beribadah semaksimal mungkin di bulan Ramadan ini khususnya, dan ketika nanti kita dipanggil menghadapnya, mudah-mudahan kita diberikan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.